Hijrah itu tidak ditandai dengan dia bercadar ataupun dia berjenggot, tapi kan sekarang tuh lagi banyak-banyaknya, alhamdulillah ya, lagi banyak-banyaknya orang berhijrah. Jadi ada juga yang menanyakan, gimana sih kalau kita mau berhijrah tapi nggak ada guru, nggak ada tempat kita belajar. Saran Kak Aisyah, misalnya, kayaknya nggak mungkin ya kita di Indonesia ini tanpa ada guru, karena kita ini memang mayoritas Muslim gitu. Insya Allah di sekitar lingkungan kita atau setidaknya di luar dari desa kita pasti ada tempat yang memang bisa kita mencari ilmu gitu ya. Tapi kalau memang udah betul-betul nggak ada, contohnya misalnya kita tinggal di tempat yang mayoritas non muslim, jadi susah untuk kita mencari seorang guru atau ustadz gitu kan. Sehingga Kak Aisyah saranin nih, kita bisa mempelajari ilmu agama dari YouTube, akan tetapi harus diperhatikan juga, jangan salah ini, jangan salah belajar. Kan banyak tuh yang kayak teroris kan bang, teroris, habis itu apa lagi yang kemarin itu ISIS ya, nah gitu lah yang berbahaya tuh kan banyak juga yang asalnya tuh dari YouTube gitu. Jadi berhati-hati kalau mau belajar di YouTube. Kak Aisyah saranin pilih kajian-kajian seperti ustadz-ustadz yang memang direkomendasikan oleh para ulama yang lain, itu ustadz-ustadz yang lain. Contohnya Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, habis itu Ustadz Adi Hidayat, siapa lagi? Hanul Ataki, gitu lagi ya. Felix Xiao, yang pokoknya yang memang di kalangan ustadz-ustadz itu gitu. Kalau Kak Aisyah sih saranin gitu, karena memang semakin canggihnya teknologi sekarang, makanya ustadz-ustadz sekarang udah ada juga di YouTube gitu, biar kalian nggak salah dalam mengambil ilmu dari itu. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai nanti kalian belajar dari ustadz-ustadz yang memang gimana ya, tadi saya bilangnya karena itu ada dibilang ustadz Wahabi, ustadz yang pokoknya yang beliau mengajarkan tentang Islam, tapi kita nggak tahu bahwa itu ada hal-hal yang melenceng gitu dari aswaja, berarti kan dari ajarannya Rasulullah gitu. Terus Kak, kalau misalnya dia bercadar tapi dia tidak berilmu, itu gimana? Emangnya orang bercadar dia harus memiliki ilmu agama yang sempurna gitu? Kan enggak, setidaknya dia ada usaha untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik gitu. Hijrah itu tidak selalu menjadi simbol bahwa dia itu udah sempurna gitu. Ataupun hijrah itu tidak ditandai dengan dia bercadar ataupun dia berjenggot, tapi atas nama dia sudah berubah ataupun menjadi diri yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, itulah yang dinamakan hijrah. Hijrah itu artinya berpindah kan, ataupun suatu hal yang menjadi perubahan tapi ke arah yang lebih baik gitu. Jadi orang yang bercadar itu memang tidak harus mengetahui segala ilmu agama, akan tetapi paling kurang dia mengetahui orang bercadar itu seharusnya gimana gitu. Dari segi tingkah laku, cara dia sholat, cara dia makan, cara dia bergaul gitu. Setidaknya ruang lingkup orang bercadar itu dia sudah paham gitu. Jangan sekedar mengubah dari tidak bercadar menjadi bercadar, tapi cara sholat saja masih salah. Habis itu kan ada banyak tuh orang bercadar tapi
dia gimana ya, dia pacaran atau gimana niatnya bukan untuk niatnya bukan untuk semata-mata karena Allah. Jadi kan ada juga nih cerita dari beberapa temannya Kak Aisyah. Ini termasuk apa ya? Memang ada yang kayak gitu kan. Jadi dia berhijrah agar mendapatkan jodoh, ya kan? Mendapatkan jodoh yang lebih baik. Akan tetapi hijrahnya itu ya hanya sekedar untuk mendapatkan jodoh, bukan lillahi ta'ala. Sehingga karena tadi dia berpura-pura hijrah, yang dia dapatkan itu juga laki-laki yang berpura-pura hijrah. Begitulah yang dimaksudkan jodoh itu adalah cerminan diri. Mau gimana kita, begitulah jodoh kita. Jadi kalau kita mau jodoh kita baik, maka perbaiki diri kita dulu, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Jangan hanya sekedar sampai mendapatkan jodoh aja, jangan sekedar untuk apa ya, biar dapat orang, oh aku mau orang lain gitu, bukan sekedar habis dapat dia udah kayak gitu. Nanti kita kemungkinan besar kita bakal balik lagi ke yang dulu gitu, kalau memang ya kita bukan lillahi ta'ala, seperti itu. Capek ya dengerin Kak Aisyah ceramah dari tadi. Sebenarnya sekarang tuh Kak Aisyah lagi mengisi waktu luang karena sebentar lagi Kak Aisyah mau ngajar, mau mengais rezeki. Kak Aisyah ngajar ngaji, ngajar privat bahasa Inggris juga setelah ini, matematika juga. Ya gitulah, jadi sambil menunggu sampai waktunya Kak Aisyah untuk mengajar, kan waktu itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Akan lebih baik lagi jika bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Jadi makanya Kak Aisyah buat vlog ini. Ya udah, sekian dari Kak Aisyah. Semoga bermanfaat, dan Kak Aisyah mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.